Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sobat smart sekalian? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Pada seri kali ini kita akan melanjutkan materi bilangan bulat, yaitu tentang operasi hitung campuran. Agar tidak berlama-lama, mari kita mulai saja. Sobat smart sekalian, tahukah kalian bahwa penyelesaian operasi hitung pada bilangan bulat terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu tentang tanda kurung dan juga operasi hitung. Perlu diketahui bahwa dalam operasi hitung campuran pada bilangan bulat bisa jadi terdapat tanda kurung, maka pengerjaan bilangan yang ada di dalam kurung tersebut harus diutamakan dan diprioritaskan. Namun, apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan tersebut tidak ada tanda kurung, maka pengerjaannya bisa berdasarkan sifat-sifat yang akan dijabarkan sebagai berikut. Aturan operasi hitung itu kalau disimpulkan bisa ada 4. Di sini sudah saya tuliskan bahwa kurung mendapat prioritas. Kurung lebih kuat daripada operasi hitung kali, bagi, tambah, dan kurang. Kemudian, penjumlahan dan pengurangan itu sifatnya sama kuat, di mana artinya operasi yang terletak di sebelah kiri nanti harus dikerjakan terlebih dahulu. Begitu pula dengan perkalian dan pembagian sama kuat, maka operasi hitungnya dimulai dari sebelah kiri. Bagaimana jika sudah ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan? Maka perkalian dan pembagian memiliki sifat yang lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi, mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Jika keempatnya ada, kali, bagi, tambah, kurang muncul semua, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagian. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai mencoba mengerjakan soal agar kalian lebih paham yang dimaksud dengan keempat poin ini. Contoh soal yang pertama. 10 dibagi 2, ada tanda kurung, ditambah 2 dikali negatif 5, ada tanda kurung, dikurangi 2. Bagaimana cara mengerjakannya? Dengan mengikuti kaidah yang sudah tertulis, maka kurung mendapatkan prioritas. Maka kita kerjakan terlebih dahulu. Kita tidak peduli di dalamnya tandanya lebih kuat atau tidak. Yang jelas kalau kurung harus kita kerjakan terlebih dahulu. 10 positif dibagi 2 positif. Masih ingat ya bahwa positif dibagi positif sesuai dengan yang kemarin kita pelajari hasilnya adalah positif. Tetapi positif tidak perlu ditulis sehingga cukup ditulis hasilnya saja, yaitu 5. Kemudian, di sini ada operasi hitung, yaitu 2. Bukan positif 2, tapi 2. Maka, di sini ada operasi hitung ya. Maka kita tulis terlebih dahulu, yaitu jumlah tambah. Di sini 2, positif atau negatif? Positif. Ikut yang mana? Ikut yang depan atau di sini ada sendiri? Sebenarnya di sini ada sendiri, cuma tidak ditulis. Cukup ditulis 2 saja. Maka 2 dikali negatif 5, positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Sejumlah 10 nilainya. Kemudian barulah di sini kita kurangi 2. Di sini muncul ada 2 tanda. 1 tanda operasi hitung, 1 tanda bilangan. Jadi kita harus mulai membiasakan antara
tanda bilangan dengan operasi hitung. Jika kalian cermat, jika kalian masih ingat materi yang penjumlahan, sempat dulu saya tuliskan ketika yang ini ada tanda negatif dan kurang. Kenapa di sini tiba-tiba berubah menjadi positif? Ini sebenarnya hanya cara untuk mempercepat kalian mengingat bahwa ada operasi hitung yang mengatakan kalau negatif bertemu negatif hasilnya adalah positif. Sehingga kita mengikuti yang ini, kalau positif bertemu negatif, positif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Maka kita tuliskan dulu 5 positif bertemu dengan negatif, maka hasilnya negatif 10. Tetap nilainya 10, kemudian dikurangi 2. Nilainya berapa? Di sini sudah jelas tidak ada tanda lagi, tidak ada tanda bilangan negatif lagi, maka langsung kita selesaikan. 5 dikurangi 10, hasilnya yaitu negatif 5. Kemudian masih harus dikurangi 2. Hasilnya adalah berapa? Negatif. Negatif apa positif? Negatif 7. Contoh soal yang kedua. Di sini tidak ada tanda kurung sama sekali, maka kita harus menentukan prioritas mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. 20 ditambah 21 dikali 2 dikurangi 12 dibagi 3. Tidak ada tanda kurung, maka kita mematuhi kaidah yang nomor 2, kaidah yang nomor 4. Jika di sana muncul 4 macam operasi hitung, maka kita prioritaskan perkalian dan pembagian. Tambah dengan kali lebih kuat kali. Maka agar memudahkan, kita beri saja tanda kurung sendiri. Kita buatkan tanda kurung sendiri bahwa itu menjadi prioritas kita untuk mengerjakan. Kita beri tanda kurung seperti ini. Kemudian dikurangi 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 bagi lebih kuat daripada kurang. Maka kita prioritaskan, kita beri juga tanda kurung. Apakah boleh memberi tanda kurung sendiri? Boleh. Itu untuk memudahkan kita dalam mengerjakan. Sehingga kita mulai menghitung 20 ditambah 21 dikali 2 hasilnya. Oh iya, di sini positif atau negatif? Positif. Di sini positif atau negatif? Positif. Positif dikali positif hasilnya positif. Berapa? 42. Tapi karena positif, di sini tidak perlu ditulis, tidak masalah. Sehingga cukup ditulis seperti ini, tidak apa-apa. Kemudian dikurangi. Tetap ditulis dikurangi. 12 dibagi 3, positif dibagi positif, hasilnya juga positif. Positif berapa? 4. Tapi positif tidak perlu ditulis tandanya, sehingga bisa ditulis seperti ini saja. Sehingga langsung bisa dikerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu dijumlahkan. 20 ditambah 42, senilai hasilnya 62. Kemudian dikurangi
berapa? 4. Hasilnya 58. Kemudian contoh soal yang ketiga. Di sini negatif 8 dikurangi 6 dikali negatif 3 dibagi 2 dikurangi 1. Maka kita tetap memprioritaskan yang lebih kuat terlebih dahulu. Di sini tanda kurung, hati-hati, tanda kurung di sini bukan tanda kurung miliknya operasi hitung, tetapi miliknya negatif. Jadi milik tanda negatif. Negatif 8 dikurangi 6. 6-nya positif atau negatif? Positif. Cuma tidak ditulis. Di sini ada kali. Dengan tanda kurang, lebih kuat mana? Kali. Maka kita kalikan terlebih dahulu. Kita beri tanda kurung sendiri. Kita lanjutkan, di sini dibagi dengan kurang lebih kuat bagi. Maka harus kita bagi dulu sebelum dikurangi. Kita buat tanda kurung sendiri. Kalau seandainya ini terlihat sama atau mungkin membingungkan, kita beri warna yang berbeda agar kalian bisa membedakan bahwa tanda kurung yang merah adalah buatan kita sendiri, bahwa ini adalah tanda kurung untuk menghitung, bukan miliknya tanda negatif. Kita mulai, yaitu negatif 8 dikurangi, tetap kita tulis dikurangi, 6 positif atau negatif? Positif. Dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? 18. Kemudian dibagi 2. Kita beri kurung lagi. Baru kemudian dikurangi 1. Agar lebih kelihatan jelas, kita buat seperti ini. Negatif 8 tetap. Kemudian dikurangi. Nah, sebelum dikurangi, dikurangi terlebih dahulu biar lebih mudah. Tanda kurungnya tetap. Di sini negatif 18 dibagi positif. Karena berbeda tanda, maka hasilnya pasti negatif. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Kemudian tetap, yaitu dikurangi 1. Hasilnya di sini apakah langsung bisa dikerjakan? Belum, karena di sini ada 2 tanda yang berdekatan. Negatif bertemu negatif, maka kita selesaikan bahwa tandanya berubah menjadi positif. Positif berapa? 9. Sesuai dengan nilai yang negatif tadi, karena tanda negatifnya bertemu dengan tanda negatif berubah menjadi positif. Kemudian barulah kita kurangi 1. Maka hasilnya negatif 8 ditambah 9 nilainya 1. Kemudian kita kurangi dengan 1, maka hasilnya adalah 0. Bagaimana Sobat Smart sekalian? Apakah masih bingung untuk menyelesaikan soal operasi hitung campuran bilangan bulat? Jika iya, pastikan untuk memahami sifat-sifat dari operasi hitung yang mana sudah dijabarkan sebelumnya. Jika masih kurang jelas, bisa dilihat di playlist video-video seri bilangan bulat di channel ini. Sekian, kita bertemu di lain kesempatan.
di seri yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.